Bek Chelsea, Malo Gusto, sepertinya menambah daftar pemain cedera di tubuh The Blues. Chelsea baru saja mengalahkan Blackburn Rovers 2-0 dalam putaran keempat EFL atau Carabao Cup. Malo Gusto baru masuk pada menit ke-61 untuk menggantikan sang kapten, Reece James. Reece James akhirnya menjadi starting setelah pulih dari cedera dan maju dari bangku cadangan. Jurnalis Nizar Kinsella mengklaim bahwa Malo Gusto harus dibebat tebal di bagian lutut setelah laga itu. Gusto diperban tebal di lutut kirinya. Saya mengira jika Poch selama ini mencoba menahannya sedikit, tulis Nizar Kinsella. Nizar Kinsella berasumsi bahwa Malo Gusto memang tidak 100% fit. Hal ini terbukti dari dimainkannya Axel Disasi dalam kekalahan memalukan 2-0 melawan Brentford akhir pekan lalu, sedangkan Malo Gusto dicadangkan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Chelsea mengenai kondisi Malo Gusto. Kabar kepergian Thiago Silva dari Chelsea nampaknya semakin menguat. Sang bek baru-baru ini mengindikasikan bahwa musim ini adalah musim terakhirnya di Chelsea. Silva sudah memasuki musim keempatnya bersama The Blues. Ia bergabung dengan Chelsea di tahun 2020 silam dan sejak saat itu ia menjadi dinding kokoh untuk lini pertahanan The Blues. Kontrak Silva di London Barat akan habis pada musim panas tahun depan. Beredar kabar bahwa Silva sudah mulai siap-siap angkat kaki dari Chelsea. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban Silva. "Situasinya tidak mudah bagi saya untuk saat ini," ungkap Silva kepada Sky Italia. Di usianya yang sudah 39 tahun, Silva menyebut bahwa tidak lama lagi ia akan memasuki masa pensiun. Itulah mengapa ia mengakui mulai berpikir banyak hal terkait masa pensiunnya. "Akhir karir saya sudah semakin mendekat. Jadi saya mulai memikirkan di mana saya ingin pensiun, di mana klub yang ingin Anda perkuat untuk terakhir kalinya. Saya juga berpikir mengenai keluarga saya, dan anak-anak saya juga saat ini bermain di Chelsea," sambung Silva. Silva sendiri mengakui bahwa ia belum memutuskan kemana ia akan berlabuh di penghujung karirnya ini. Ia mengaku masih akan menikmati waktu-waktu terakhirnya bersama Chelsea sembari memikirkan langkah berikutnya yang bakal ia ambil. "Untuk saat ini saya hanya fokus pada tahun terakhir saya di Chelsea. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, namun saya senang dengan perjalanan karir saya," ia menandaskan. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, bicara terang-terangan kepada co-owner The Blues, Todd Boehly, soal performa buruk timnya. Ia mengaku butuh waktu untuk mendulang kesuksesan di Stamford Bridge. Pelatih asal Argentina tersebut mencatatkan awal yang buruk bersama Chelsea. Menyusul kekalahan dari Brentford, The Blues masih terpuruk di Liga Inggris, tepatnya di peringkat ke-11. Penggemar The Blues sangat frustrasi pada musim lalu dan punya harapan baru ketika petinggi klub menunjuk Pochettino sebagai manajer baru. Namun, masalah lama yang sama terbukti sulit dipecahkan Chelsea. Kurangnya ketajaman di depan gawang membuat mantan bos Tottenham itu hanya mencatatkan 3 kemenangan dalam 10 pertandingan di Liga Inggris. Brentford menjadi tim terbaru yang memberikan hasil mengejutkan, dengan memastikan kemenangan 2-0 atas Chelsea. Yang mengejutkan, The Bees memenangi lebih banyak pertandingan di Stamford Bridge dalam 7 bulan terakhir dibandingkan Chelsea. Namun, dengan kebijakan transfer Boehly yang dibangun semata-mata untuk mendapatkan talenta-talenta muda, Pochettino mengaku butuh waktu. Menurutnya, Chelsea tidak bisa langsung bangkit dalam waktu singkat. "Kami sudah mencoba mengidentifikasi masalahnya. Masalah itu tidak hanya terjadi di awal musim ini, tapi juga terjadi di musim lalu, dengan pelatih yang berbeda," ujarnya. "Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki. Saya tidak bilang saya khawatir, tapi tentu saja kami berusaha keras mencari solusinya. Kuncinya adalah menciptakan atmosfer yang baik.
Anda harus punya perasaan yang tepat dengan fans dan tim, imbuhnya. Manajer Mauricio Pochettino menyebut kekalahan dari Brentford merupakan kesalahan Chelsea. Selain itu, Chelsea juga disebut sedang tak beruntung karena tampil agresif, namun tak mampu mencetak gol. Jika Anda tidak mencetak gol, Anda harus menyalahkan diri sendiri. Jadi kami menyalahkan diri sendiri karena kami tidak bermain dengan baik dan klinis di depan gawang, jelas Pochettino. Terkadang Anda juga membutuhkan sedikit keberuntungan dan jika itu terjadi, hal tersebut akan mengubah jalannya pertandingan di babak kedua, tegas manajer asal Argentina itu. Nicholas Jackson masih kesulitan di Chelsea sejak didatangkan pada musim panas kemarin. Ex-pemain The Blues merasa justru tim yang menggendongnya. Jackson diharapkan menjadi salah satu pendulang gol The Blues sejak direkrut dari Villarreal senilai 35 juta pound awal musim ini. Cederanya Christopher Nkunku membuat manajer Chelsea Mauricio Pochettino mau tak mau langsung menjadikannya pilihan utama, alih-alih mengintegrasikannya secara perlahan ke tim. Digadang-gadang jadi Didier Drogba berikutnya, penyerang 22 tahun itu malah kemudian kesulitan menangani beban di pundaknya. Ia baru mencetak 3 gol di 11 penampilan seluruh ajang musim ini, 2 di Premier League dan 1 di Piala Liga Inggris. Statistik mengungkapkan bahwa Nicholas Jackson adalah penyelesai peluang terburuk keempat di Liga Inggris musim ini. Dengan torehan 2 gol, ia tertinggal jauh di belakang yang berada di angka 4,2 gol. Ex-penyerang Chelsea Tony Cascarino mengungkap situasi Jackson serupa dengan Richarlison di Tottenham Hotspur. Keduanya sama-sama kesulitan berkembang di tim dan justru digendong, bukan sebaliknya. Richarlison malah baru bikin 5 gol dari 46 pertandingan sejak gabung Spurs pada musim 2022-2023 lalu. Musim ini striker Brasil itu baru bikin 2 gol di 11 laga seluruh kompetisi. Nicholas Jackson itu agak mirip Richarlison buat Tottenham, ungkap Cascarino kepada Talksport. Chelsea agak menggendongnya dan dia kesulitan di sini. Dia tidak punya insting untuk menyepak bola dengan semestinya, tapi dia juga tidak diberikan banyak peluang, imbuhnya.